Kisah ratu cantik yang membuat raja gila. Bayangkan, seorang ratu dengan wajah seindah cahaya bulan. Semua mata terpaku, semua hati bergetar. Kecantikannya bukan sekadar anugerah, tapi kutukan. Raja yang awalnya bijak, perlahan kehilangan akal. Ia rela mengorbankan rakyatnya hanya demi mempertahankan senyum sang ratu. Pajak dinaikkan, perang dilancarkan, darah mengalir. Semua demi pesona yang tak tertahankan. Istana berubah jadi neraka. Para penasihat diusir, rakyat memberontak, kerajaan runtuh, dan sang ratu, ia hanya tertawa lembut, seolah semua sudah ditakdirkan. Tapi, di malam terakhir, ketika api melahap singgasana, jasad ratu itu lenyap. Tak ada yang menemukannya. Hingga kini, legenda berkata, setiap kali seorang raja terlalu mencintai kekuasaan, bayangan ratu itu akan kembali, membuatnya gila sekali lagi. Kisah gunung yang dijaga dewa api. Bayangkan langit merah menyala, tanah bergetar, dan asap pekat menjulang dari puncak gunung. Dalam legenda gunung berapi bukan sekadar alam, tapi tahta sang dewa api, makhluk pemarah yang menjaga rahasianya dengan lava. Rakyat percaya, setiap letusan bukanlah kebetulan, melainkan murka sang dewa yang terganggu. Korban persembahan dipersembahkan, dua-dua dipanjatkan, semua demi menenangkan amarahnya. Dari gunung Atnad Yunani, dipercaya sebagai pandai besi para dewa, hingga kisah Nusantara tentang roh penjaga. Merapi cerita tentang gunung, dan dewa api selalu membuat manusia tunduk pada kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Apakah gunung berapi hanya fenomena alam, atau memang ada sesuatu yang lebih besar, lebih gaib, yang bersemayam di dalamnya? Jawabannya masih bergetar bersama dentuman gunung. Kisah manusia serigala pertama dalam sejarah. Bayangkan, seorang manusia yang tiba-tiba berubah wujud ketika bulan purnama menggantung di langit, giginya memanjang, matanya menyala, dan jeritanya menggema di hutan gelap. Legenda tentang manusia serigala bukanlah cerita modern. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa kuno sudah menceritakan kutukan mengerikan ini. Seorang manusia yang dihukum para dewa dipaksa hidup sebagai makhluk puas, haus darah, dan tak lagi mengenali dirinya sendiri. Setiap kali purnama muncul, ia berburu, rakyat bersembunyi, desa-desa dilanda ketakutan. Tapi pertanyaan terbesar tetap menggantung. Apakah manusia serigala hanya mitos untuk menakuti orang, atau pernah benar-benar ada? Karena catatan sejarah kuno menyebut, ada satu nama yang diyakini sebagai manusia serigala pertama dalam sejarah. Dan hingga kini, kisahnya masih jadi misteri. Kisah kapal hantu yang masih berlayar. Bayangkan lautan gelap di tengah malam. Ombak bergulung, angin meraung. Lalu dari kabut, muncul sebuah kapal raksasa. Layarnya terkoyak, kayunya lapuk, tapi tetap melaju. Tanpa awak, tanpa suara. Legenda menyebutnya kapal hantu. Ada yang bilang itu kutukan, ada yang percaya itu pertanda kematian. Pelaut yang melihatnya bersumpah, kapal itu tak pernah tenggelam, terus berlayar dari abad ke abad. Setiap kemunculannya menimbulkan ketakutan, seolah lautan sendiri menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan. Dan hingga kini, banyak yang bersumpah pernah melihat cahaya aneh di horizon, berbentuk kapal yang tak mungkin ada. Pertanyaannya, apakah itu hanya ilusi kabut dan cahaya? Atau benar, ada kapal hantu yang masih berlayar di dunia ini? Kisah danau yang menelan kerajaan. Bayangkan sebuah kerajaan indah, istana berkilau, pasar ramai, musik dan tawa memenuhi udara. Rakyat hidup makmur, merasa tak terkalahkan. Namun kesombongan sering mengundang bencana. Langit tiba-tiba gelap, petir menyambar, bumi berguncang hebat. Dalam sekejap, tanah terbelah dan seluruh kerajaan itu lenyap. Ditelan air yang muncul entah dari mana. Rakyat berteriak, istana runtuh, dan kerajaan megah itu menghilang. Digantikan oleh sebuah danau luas yang tenang di permukaan, tapi menyimpan kisah tragis di dasarnya. Hingga kini, orang-orang percaya, di malam tertentu, jika kau berdiri di tepi danau itu, kau bisa mendengar bunyi lonceng istana yang tenggelam, berdentang dari kedalaman air. Kisah Dewi Bulan yang turun ke bumi. Bayangkan, di malam paling sunyi, bulan bersinar seolah lebih dekat dari biasanya. Orang-orang kuno percaya, itu pertanda Dewi Bulan turun ke bumi. Konon, ia bukan hanya cantik memikat tetapi juga membawa cahaya yang mampu menenangkan hati manusia. Namun legenda berkata, sang dewi jatuh cinta pada seorang manusia sederhana. Cinta yang indah, tapi terlarang, karena para dewa menganggap itu penghinaan. Maka tibalah malam penuh kutukan bulan yang dulu terang berubah muram. Dewi Bulan dipaksa kembali ke langit, meninggalkan kekasihnya dengan hati hancur. Dan sejak saat itu, setiap kali bulan purnama, ada yang bersumpah melihat sosok wanita bergaun putih, menatap bumi dengan mata penuh kerinduan. Apakah itu sekadar mitos? Atau cinta abadi yang tak pernah padam? Kisah kuil yang menghilang saat malam.
Bayangkan sebuah kuil megah berdiri di tengah hutan. Di siang hari, sinar matahari membuatnya berkilau bak istana para dewa. Orang-orang datang berdoa, membawa sesaji, yakin kuil itu penuh berkah. Tapi begitu malam tiba, semua hilang. Tak ada batu, tak ada dinding, bahkan jejak tanah pun lenyap. Yang tersisa hanya hutan gelap, seakan kuil itu tak pernah ada. Legenda berkata, kuil itu bukan milik manusia, melainkan gerbang para roh. Ia hanya menampakkan diri ketika matahari terbit, lalu kembali ke dunia gaib saat bulan muncul. Beberapa orang bersumpah, di tengah malam sunyi, mereka mendengar lonceng suci berdentang dari hutan kosong. Pertanyaannya, apakah kuil itu nyata atau hanya bayangan dari dunia lain? Kisah pohon raksasa yang hidup dan berbicara. Bayangkan, di tengah hutan purba berdiri pohon raksasa setinggi istana. Batangnya begitu besar hingga 10 orang dewasa tak bisa memeluknya. Tapi yang paling menakutkan, pohon itu hidup. Legenda kuno berkata, pohon ini memiliki roh penjaga. Siapapun yang berani mendekat di malam hari akan mendengar suara berat, seperti bumi sendiri sedang berbicara. Beberapa orang datang untuk bertanya nasib, meminta petunjuk hidup. Dan anehnya, jawaban selalu muncul seolah pohon itu benar-benar bisa memberi nasihat. Namun ada satu aturan yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah menebang cabangnya. Konon, orang pertama yang mencoba ditemukan membatu di akar pohon keesokan harinya. Pertanyaannya, apakah itu sekadar dongeng? Atau pohon itu memang menyimpan roh abadi? Kisah topeng terkutuk yang membawa maut. Bayangkan sebuah topeng kuno. Ukirannya begitu indah, matanya kosong menatap tajam. Orang-orang percaya, siapapun yang mengenakannya akan mendapat kekuatan luar biasa. Dan benar mereka yang memakainya bisa bergerak secepat angin. Sekuat raksasa, bahkan tak terkalahkan di medan perang. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Malam demi malam, pemilik topeng mulai mendengar bisikan. Bisikan yang makin lama makin keras, menuntut darah, menuntut jiwa. Hingga akhirnya, tubuh pemilik menghitam, matanya kosong, dan topeng itu melekat selamanya, tak bisa dilepas. Konon, topeng itu tak pernah hilang. Setiap kali pemiliknya mati, ia menunggu korban baru untuk dipakai kembali. Pertanyaannya, beranikah kau menyentuhnya jika suatu hari topeng itu tiba-tiba muncul di hadapanmu? Kisah burung api yang hidup lagi dari abu. Bayangkan seekor burung megah dengan sayap menyala seperti matahari. Dialah Phoenix, makhluk abadi dalam legenda kuno. Konon, ia hidup ratusan tahun dengan cahaya api yang tak pernah padam. Namun saat ajal menjemput, Phoenix tak mati seperti makhluk lain. Ia terbakar habis menjadi abu. Dan dari abu itu, lahirlah dirinya yang baru. Lebih kuat, lebih bercahaya, seakan kematian hanyalah awal. Banyak bangsa kuno percaya Phoenix adalah simbol keabadian. Harapan yang tak pernah padam meski dunia runtuh. Tapi ada yang berbisik, setiap kali Phoenix lahir kembali, ia membawa tanda besar, kehancuran, atau kebangkitan peradaban. Pertanyaannya, jika Phoenix benar-benar ada, apakah kita siap menyaksikan dunia berubah saat ia terbang kembali? Kisah cermin yang menunjukkan masa depan. Bayangkan, kau berdiri di depan sebuah cermin tua berdebu. Bingkainya berukir simbol aneh yang seakan berdenyut hidup. Orang-orang berbisik, siapapun yang menatapnya akan melihat takdirnya sendiri. Seorang pemuda penasaran nekat mencoba. Jantungnya berdegup liar, keringat dingin menetes. Perlahan, ia mendekat, menatap bayangan dirinya. Awalnya hanya pantulan biasa. Lalu kabut hitam muncul, berputar cepat, menelan refleksinya. Dari dalam kabut, ia melihat dirinya, terikat, berteriak, dikelilingi api yang menjelat tubuhnya. Dia mundur, terengah, wajahnya pucat. Tidak, itu bukan aku, bukan masa depanku, gumamnya. Namun saat ia menoleh, api yang tadi hanya ada di cermin kini menyala di sekeliling ruangan. Dan cermin itu memperlihatkan dirinya tersenyum puas, seolah bayanganlah yang menggantikannya di dunia nyata. Kisah raja yang hilang di tengah malam. Bayangkan seorang raja perkasa, penguasa ribuan jiwa, menghilang begitu saja di tengah malam. Suara lonceng istana berdentang. Para penjaga berlarian, namun singgasana kosong. Jubah emasnya tergeletak di lantai dingin. Desas-desus merebak, ada yang bilang dia diculik, ada yang bersumpah melihat bayangan hitam menyeretnya ke balik kabut. Semakin dicari, semakin mustahil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perlawanan. Seolah ia terhapus dari dunia. Rakyat gemetar, istana berguncang, dan malam-malam setelahnya dihantui bisikan aneh. Sang raja belum mati. Konon, ia kini memimpin pasukan di dunia lain, menunggu waktu untuk kembali bukan sebagai raja manusia, melainkan penguasa kegelapan. Kisah air mata dewa yang jadi permata. Bayangkan langit bergetar,
petir menyambar, dan seorang dewa menangis di puncak gunung. Tetesan air matanya jatuh tong, tong, dan setiap butir yang menyentuh tanah berubah jadi permata berkilau. Para manusia berebut, saling tikam, rela mati demi sebutir saja. Darah membanjiri lembah, ratapan bercampur dengan cahaya suci. Semakin banyak yang terbunuh, semakin deras pula air mata sang dewa menetes, hingga tanah berubah menjadi lautan permata. Namun, saat matahari terbit, semua yang menggenggam permata itu menjerit karena batu itu bukan harta, melainkan air mata yang membatu di dada mereka sendiri.